Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal kalkulus, yaitu materi teorema yang ada pada turunan, yaitu kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, titik belok, dan asimtot pada suatu fungsi. Soal yang pertama, yaitu gambarkan grafik fungsi berikut dengan mencari terlebih dahulu selang kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, titik belok, dan asimtot. Ya. Dari fungsi yang pertama ini, fungsi fx sama dengan 2x per 1 ditambah x pangkat 2 gitu. Ya, pertama-tama kita harus mencari dulu turunan dari fungsi ini, turunan pertamanya. Gitu. Turunan dari 2x 2 gitu, dikali 1 ditambah x kuadrat, terus dikurangi 2x, terus dikali turunan dari 1 ditambah x kuadrat, yaitu 2x. Ini per 1 ditambah x kuadrat, ya, kuadrat. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah x kuadrat berarti ditambah 2x kuadrat gitu. Dikurangi 2x dikali 2x berarti 4x kuadrat. Hasilnya, nah ini masih ada ini nih, per 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi. Terus 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat jadi negatif 2x kuadrat. Hasilnya 2 dikurangi 2x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat kuadrat. Gimana ya bacanya? Nah ini dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan tuh difaktorkan. Duanya didapat ini 1 ditambah x kuadrat pangkat 2. Gini. Ini adalah turunan pertama dari fungsi yang ini. Apa itu kemonotonan dan juga ekstrim fungsi? Gitu. Dari teoremanya, yaitu kalau monoton naik, monotonnya naik, maka dikatakan suatu fungsi itu dikarenakan monotonnya naik, itu tuh jika turunan pertamanya itu positif, itu naik tuh. Kalau negatif itu turun. Kalau 0 itu berarti ekstrim fungsinya. Ekstrim fungsinya. Pengetahuan awal kita sebelum ke teorema-teorema ini, kita itu tahu bahwa suatu turunan pertama dari fungsi adalah untuk mengetahui kemiringan, untuk mengetahui gradien dari masing-masing titik di suatu fungsi itu. Dan kemungkinan hasil dari turunan itu ada yang negatif, ada yang positif, ada yang 0. Artinya, jadi gradiennya itu ada yang positif. Kalau gradiennya positif, itu berarti naik. Ya, gradiennya positif itu berarti naik. Artinya naik itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kayak gini. Nah tergantung besarnya positifnya gitu. Kalau misalkan kalau 1 berarti sekitar kayak gini nih, 1. Jadi kalau misalkan 2 lebih curam lagi. Kalau turunannya 8 lebih curam lagi. Kalau misalnya turunannya 100 berarti lebih curam lagi gitu, lebih tajam lagi kemiringannya. Begitu juga dengan turun, jika negatif 8 itu berarti segini. Wah, betul. Pengetahuan awal itu diterapkan kepada kemonotonan. Jadi kalau misalkan turunannya itu positif, berarti dia tuh naik, nanjak gitu nanti grafiknya tuh. Kalau misalkan negatif turun, berarti ke bawah turun gitu. Nah kalau titik ekstrim ini tuh peralihan antara ini.
naik dan turun, ini peralihannya. Jadi kalau misalkan di suatu fungsi itu ada yang naik nih, misalkan ini batasnya, di sini turunannya 0 gitu loh. Terus di sini turunannya positif, di sini turunannya negatif. Artinya kemonotonannya turun, kemonotonannya naik gitu. Maka grafiknya kira-kira gini. Nah, gitu. Di sini tuh titik beloknya. Titik balik maksudnya. Berbalik dari kemonotonan yang positif ke kemonotonan yang negatif nih, ke kemonotonan yang positif, yang naik, dari turun ke naik gitu. Jadi ada batasnya, ada patokannya, ada pembatas antara kemonotonan naik dan turun gitu. Nah, maka dari itu kita harus cek dulu di fungsi ini. Di fungsi ini kita cek dulu di titik mana suatu turunan ini hasilnya 0 gitu. Di titik mana? Kita analisis dulu yang ini, yang penyebutnya. Penyebutnya itu 1 ditambah X kuadrat. 1 ditambah X kuadrat itu berapapun nilai X-nya, hasilnya pasti positif. Karena istilahnya ini dinamakan definite positif gitu. Ya boleh dicoba aja, ini berapapun nilai X-nya itu hasilnya pasti positif. Misalkan negatif, kan negatif dikuadratkan pasti positif, positif dikuadratkan pasti positif, 0 dikuadratkan 0 gitu. Terus ditambah dengan bilangan yang positif. Jadi ini X kuadrat ini pasti positif, ditambah di sesuatu yang bilangan positif, maka hasilnya pasti positif, gak mungkin negatif. Itu pembilangnya. Nah, catatan kita di sini sekarang kita tahu bahwa pembilangnya berapapun nilai X-nya pasti positif gitu. Lalu kita analisis yang pembilangnya, yang tadi penyebut ya. Ya, pembilangnya gitu. Yaitu 2 dikali 1 min X kuadrat ini. Ini tuh langsung aja ya. Jadi X-nya itu kalau ini harus 0 gitu loh. Buat persamaan gitu. Jadi fungsi ini harus dibuat persamaan sama dengan 0 sehingga nanti tuh kita tahu batasnya di mana dia 0. Batasnya itu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita coba substitusikan 1 dan min 1 ke persamaan ini, pasti 0. 2 pasti memenuhi gitu. 1 negatif 1 dikuadratkan 1, 1 dikuadratkan 1, ya sama gitu. Ini 2 dikali 0 sama dengan 0 itu. Nah, kita tahu ini batasnya yaitu min 1 dan 1. Bikin baris bilangan kayak gini. Nah, lalu kita cek di belakangnya min 1, misalkan min 2. Misal X sama dengan min 2. Turunannya berapa? Turunannya kita cuma hitung ininya aja, atasnya aja. Supaya cepat ya. Kita hitung atasnya aja. 2 dikali 1 min 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 1 negatif 2 kuadrat pasti positif ya. Jadi 4. 2 1 dikurang 4 jadi min 3. Nah, 2 kali min 3 min 6. Negatif per positif. Ini berapapun hasilnya kan tadi positif. Jadi kalau ini hasilnya negatif, maka ini kemonotonannya turun. Tuh, misalkan X-nya sama dengan setengah. Biar gampang. Atau 0 aja lah. Di antara min 1 dan 1 nih. 0 aja. Kita langsung aja ke sini. 2 dikali 0 kuadrat 0. 1 dikurang 0, 1.
sama dengan 2. 2 positif kan? Positif dibagi positif, hasilnya positif. Tuh. Lalu misal X sama dengan 2. 2 kuadrat berapa? Langsung ke sini. 2 kuadrat hasilnya 4. 1 dikurangi 4 negatif 3. 2 kali negatif 3 negatif 6. Negatif dibagi positif negatif. Nah gitu. Nah sekarang kita tahu kemonotonannya di sebelah mana dan ekstrim fungsinya. Lalu selanjutnya kita akan cek kecekungannya. Nah kalau kecekungan kita sekalian cari titik beloknya. Kita akan cari titik beloknya juga. Kalau kecekungan dan titik belok ini dilihat dari fungsi maksudnya turunan keduanya. Turunan kedua berarti dari ini ya. 2 dalam kurung 1 min X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan. Ini turunan keduanya sama dengan ini diturunkan dulu. Ribetnya ini harus dilangsungkan aja jadi 2 min 2x kuadrat gitu. Nah ini turunannya adalah min 4x. Turunannya min 4x dikali 1 ditambah x kuadrat dikurangi dalam kurung 2 min 2x kuadrat. Nah sekarang turunan dari ini tuh 2 1 ditambah x kuadrat terus dikali, ingat itu ya aturan rantai ya, kita turunkan dulu yang ininya, yang gedenya ini, terus kita turunkan dikali turunan yang ada di dalamnya. 1 ditambah x kuadrat turunannya 2x gitu. Per 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi gitu. Terus ini berapa nih? Min 4x dalam kurung 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi. Terus ini berapa nih? 2 min 2x ya ini. 2 min 2x kuadrat dikali 2 ditambah x kuadrat dikali, berarti 4x nih, 4x ditambah x dikali 1 ditambah x kuadrat, gini maksudnya. Ini di belakang aja ya nanti ya ditulisnya per sekian gitu. Min 4x 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi dikurangi, ini dikeluarkan jadi 2 ya, 2 dikali 4 berarti 8 min 8x dikali 1 min x kuadrat 1 plus x kuadrat. Nah ini semuanya nanti ini teh diper apa gitu, diper yang ini nih nanti di belakang aja itu mah. Sini min 4x dalam kurung 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan min 4x dalam kurung 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi dikurangi 8x. Nah ini bisa di fungsinya itu jadi gini gitu. Per 1 ditambah x kuadrat pangkat 4 udah gini. Ini turunan ke duanya gitu. Untuk mengetahui titik beloknya
Jadi turunan keduanya harus 0, itu disitulah titik beloknya gitu. Sekarang titik beloknya itu yang membuat ini 0. Pertama kita analisis lagi nih penyebutnya. Ada pembilang, iya penyebut. Nah ini tuh tetap positif hasilnya berapapun nilai X-nya. Karena apa tadi? 1 ditambah X kuadrat itu definite positif gitu. Sesuatu yang positif, udah positif dikuadratkan lagi, pasti positif gitu. Maka ini pasti positif ya. Nah yang harus kita cari itu ini, pembentuk 0 dari ini. Bentar. Pembentuk 0 dari itu. Ini harus di duplikat slide lagi. Soalnya 1 lembar ternyata gak cukup. Bentar. Oke. Nah tadi sampai mana? Sampai turunan ya. Turunan kedua. Turunan keduanya ditulis lagi, yaitu min 4x dalam kurung 1 ditambah x kuadrat dikuadratkan lagi dikurangi 8x dalam kurung 1 min x pangkat 4 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 4. Ini bukan. Iya. Nah, kita cari dulu sebagai patokan apa ya? Nanti kecekungannya itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kita cari dulu di mana kecekungannya itu 0. Bukan F0 ya. Tapi harus dibuat persamaan dulu ini teh. Jadi ini tuh harus jadi persamaan. F fungsi apa ini namanya? Oh iya, turunan kedua dari X itu harus sama dengan 0. Jadi maka ini nih turunannya kayak gini. Itu harus 0. Kenapa ininya nggak dilibatkan? Ya udah ini mah dilupain aja dulu gitu. Karena apa? Karena ini pasti positif. Nanti 0 per bilangan positif hasilnya 0. Bukan tak terdefinisi ya, jadi aman gitu lah. Jadi ini dulu aja yang dihitung. Ini harus 0. Ini dijelentrehkan jadi gimana ya? Itu min 4x dikali 1 ditambah x kuadrat 1 ditambah x kuadrat kayak gini kan, dikurangi 8x. Ini tuh 1 ditambah x kuadrat terus 1 dikurang x kuadrat tadi itu kan gitu. Terus kalau misalkan difaktorkan biar enak, difaktorkan jadi min 4x 1 ditambah x kuadrat dalam kurung 1 ditambah x kuadrat ditambah ditambah 2 dikali 1 dikurangi x kuadrat. Kira-kira gini. Bentar. Jadi kalau difaktorkan kayak gini kan. Oke, ya. Terus 0 sama dengan min 4x 1 ditambah x kuadrat sebenarnya ini gak perlu muluk-muluk ya,
karena bentuknya udah kayak gini. Soalnya kan ini min 4x dikali sesuatu dikali lagi dengan sesuatu gitu. X-nya 0 aja, ini semuanya 0. Oh iya bener ya. Tapi saya mau lanjutin dulu aja. 1 ditambah x kuadrat ditambah 2 dikurangi 2x kuadrat. 0 sama dengan min 4x 1 ditambah x kuadrat min 1 ditambah x kuadrat dikurangi x kuadrat, berarti min x kuadrat ditambah 3 min x kuadrat ditambah 3. Itu udah x nya sama dengan 0 aja udah aman. Coba kalau misalkan ini disubstitusikan, min 4 dikali 0 0 0 dikali 1 0 0 dikali ya tetap 0 gitu ya. Udah berarti di sini nih, berarti itu titik beloknya di x sama dengan 0. Sekarang di mana fungsi ini kecekungannya ke atas, cekung ke atas, berarti kita harus substitusikan di antara 0 dan 1 ya. Di antara 0 ini nih, 0 ke kiri atau 0 ke kanan. Jadi di kiri 0 itu ada min 1. Misalkan disubstitusikan ke min 1 x-nya. Jadi f turunan kedua dari fungsi ini, x-nya di 1 sama dengan min 4 dikali min 1. Min 4 dikali min 1 4. Min 1 dikuadratkan 1 ditambah 1 2 dikuadratkan 4 dikali 4 dikurangi 8 dikali min 1, berarti plus 8, udah jadi positif 8 dalam kurung 1 dikurangi x pangkat 4, jadi min 1 ya, ini min 1 min 1 di pangkat 4 jadi 1 dikurangi 1 0 gitu ya. 4 dikali 4 16 ditambah 8. Oke, berarti di sini cekungnya ke atas karena positif. Otomatis di sini cekungnya ke bawah nih. Enggak otomatis kadang. Saya belum memastikan apakah ini otomatis atau enggak. Tapi kalau misalkan di x sama dengan 0 itu kecekungannya udah 0, berarti x sama dengan 0 ini merupakan batas antara positif dan negatif gitu. Tapi boleh dicoba lagi lah biar nggak ragu. Di 1 nih, min 4 dikali 1 min 4, 1 ditambah 1 2 dikuadratkan jadi 2 dikurangi 8 dikali 1 8 dalam kurung 1 dikurangi 1 0. Min 4 dikali 2, oh nanti ini tetap 4 ya, 16. Oke, min 16 gitu. Nah di sini negatif, ternyata di sini negatif. Terus sekarang asimtot. Asimtot, untuk cari asimtot datar itu di sini nih. Apakah di sini 1 ditambah x kuadrat bisa sama dengan 0? Nggak bisa, karena nggak bisa berarti nggak ada asimtot datarnya. Kalau asimtot tegaknya, ini asimtot tegak atau ya? Iya asimtot tegak kayaknya. Ya mau asimtot tegak atau datar, yang penting ini nggak ada lah. Ini nggak adaan asimtot tegaknya. Ini nggak bisa 0 kan, 1 ditambah x kuadrat kan definite positif ya. Jadi berapapun nilai x-nya itu pasti positif. Jadi nggak ada 0 gitu. Berarti asimtotnya nggak ada tuh.
untuk yang datar tegak. Nah, untuk asimtot yang datar ini limit harus tak hingga gitu. Jadi Y-nya itu harus tak hingga. Oke, berarti maksudnya X-nya itu harus tak hingga. Berapa X tak hingga tuh dari ya gimana ya? Oke, kalau untuk asimtot mungkin nanti ada penjelasan lagi. Belajar dulu saya. Agak sulit untuk memverbalkan itu kayak gimana asimtot ini. Tapi paling enggak kita udah ada gambaran bagaimana menggambarkan grafik tadi gitu ya. Pertama ini min 1, ada 0, ada 1. Min 1 dan 1 tadi itu sebagai titik ekstrim. 0 itu sebagai titik belok. Di antara min 1 dan 1 fungsinya naik. Gitu. Di antara min 1 dan 1 itu fungsinya naik. Jadi kira-kira gini. Nah, ini. Min 1 itu kemonotonannya kan turun, negatif kan. Terus di 0 ke sana, dari 0 ke sana itu cekungnya cekung ke atas. Nah, ini positif. Nah, cekung ke atas itu kayak mangkok kan. Nah gini nih kira-kira. Nah, gitu. Terus 0, 1. Nah, di sini setelah 1 ini kan kemonotonannya turun nih. Terus dari 0 ke kanan itu apa? Cekungnya cekung ke bawah gini. Nah, kira-kira ginilah untuk grafik fungsinya. Nanti tepatnya bisa disubstitusikan masing-masing. Min 1 coba substitusikan min 1 sama apa? Ke sini nih. F sama dengan F min 1 sama dengan min 2 per 1 ditambah 1 2 berarti min 1. Oh, ini min 1 di sini min 1. Kalau 1 pasti kebalikannya ya. 1 2 per 2 sama dengan 1. Oh, di sini juga 1. Gitu, di sini 1. Terus kalau misalnya F-nya 0. F-nya 0, maka 2 dikali 0 0 0 per positif ya pasti 0. Nah, di sini 0,0 gitu. Untuk mencari tepatnya kayak gitu. Baik, lanjut ke nomor 2. Sama juga, gambarkan grafik fungsi berikut dengan mencari terlebih dahulu selang kemonotonan, ekstrim fungsi, kecekungan, titik belok, dan asimtot. Kayak tadi, untuk mencari kemonotonan dan ekstrim, ya, itu di turunan pertama. X sama F itu sama dengan ini. X ditambah X min 1. Itu ya. Ini turunannya berapa? Turunannya 1. Kalau ini turunannya min X gitu ya. Pangkatnya min 2. Nah, gini. Jadi turunan pertamanya itu 1 ditambah 1. Oke, maaf. Ininya harusnya dikurang ya. 1 per X pangkat 2. Ini turunan pertamanya. Bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini menurut saya ada asimtotnya. Ya. Karena kalau X sama dengan 0 itu kan nggak terdefinisi ya. Gitu, 1 per 0 kan nggak terdefinisi kalau X-nya sama dengan 0. Maka ini pasti ada asimtotnya.
X sama dengan 0 itu asimtot tegak. Yang ke atas gini. Oke. Dari sini apakah ada turunannya sama dengan 0? Harus dijadikan apa ya? Ternyata nggak ada nih. Nggak ada yang jadi 0 ya. 1 dikurangi 1 per X kuadrat. Harus sama dengan 0, nggak ada, nggak bisa. Karena X berapapun nggak bisa 0. Oh bisa. Bisa, ini bisa. F-nya 0 bisa. Ini tuh dengan syarat X-nya kalau nggak min 1 ya, X-nya harus 1 atau nih. Karena kalau disubstitusikan ini nanti itu 1 dikurangi 1 per min 1 ku dikuadratkan 1 dikuadratkan 1 tetap. Jadi 1 per 1 1 dikurangi 1 0 kan gitu. Jadi ini batasnya nih, min 1 dan 1. Kita tahu itu batasnya itu min 1 dan 1. Min 1. Ini 1. Gitu. Terus X-nya itu gak boleh sama dengan 0 di sini lihat. Karena 1 per 0 gak terdefinisi. Gitu. Jadi untuk apa namanya ini gradien gitu. Ya, nilai turunannya itu gak terdefinisi. Jadi nanti nilai kemiringannya itu tak hingga merenya di sini. Nah, untuk itu kita substitusikan aja yang di belakang atau yang di kiri min 1, ini min 2 misalkan. Min 2 disubstitusikan jadi 1 per 1 dikurangi 1 per 4 positif ya. 1 dikurangi 1 per 4 pasti positif. Ini positif. Di kanannya 1 misalkan 2 tetap positif. 1 dikurangi 1 per 4 positif ya. Oke, ini positif tetap. Terus di antara min 1 dan 1 misalkan F setengah. Kalau F setengah itu 1 dikurangi 1 per setengah kuadrat. Setengah kuadrat itu 1 per 4 ya. 1 per 1 per 4 itu 4 gitu. Jadi 1 per min 4 sama dengan min 3. Wah tuh negatif. Nah, di sini turun nih. Tapi catatan di sini nggak ada apa-apa. Jadi nggak nyambung gitu antara ini dan ini tuh nggak nyambung. Kalau gitu cari dulu asimtotnya aja lah. Asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya itu limit X mendekati tak hingga gitu atau 0, X mendekati 0 dari X ditambah 1 per X. Kalau dari kiri itu 0 berarti min 0 ya. Min 0 ditambah 1 per min 0. Minta hingga. Kalau limit X mendekati 0 dari kanan, jawabannya tak hingga ya. Jadi nanti tuh gak nyentuh sini. X sama dengan 0 yang di sini tuh gak nyentuh kayak gini. Jadi nanti tuh yang di kiri itu ke bawah karena minta hingga gini, yang di atas tuh gini gitu nanti. Karena yang di kanan 0 itu tak hingga, yang di kiri 0 itu minus tak hingga gitu. Itu asimtot tegaknya.
Kita lanjut lagi ke sini. Jadi titik ekstrimnya itu di 1 dan min 1 ya. Dan 0 ini sebagai asimptotnya. Terus langsung aja ke turunan kedua. Turunan keduanya yaitu 1 dikurangi X min 2 pangkat min 2 gini aja. Ini turunan dari 1 0 min 1 ini min dikali min berarti plus ya, plus 2 X pangkat min 3. Jadi ini tuh turunan keduanya itu 2 per X pangkat 3. Apakah ada nolnya? Pembentuk 0. Kalau pembentuk 0 itu berarti X-nya nggak bisa. Kalau positif di mana ya? Sebagai batas positif negatif. Ada nggak ini 0 sama dengan 2 per X pangkat 3? Nggak ada. Susah. Terus cekung ke atas, cekung ke bawahnya nanti dari mana ya? Kalau 1 aja. Misalkan turunan kedua dari 1, 2 per 1, 2. Kalau turunan dari min 1, turunan keduanya 2 per 1 pangkat 3, 2 ya. 2 per min 1 berarti min 2. Kalau misalkan wah ini tuh harus pakai limit nih, 0, atau 1 per 4 aja gitu ya. Berarti 2 per 4 pangkat 3, 64. Enggak, 1 per 4 dipangkatin 3. Gede banget ini mah. Positif gede banget. Terus F pangkat ini min, pakai min. Ini negatif tapi gede. Jadi kesini itu positif, pasti positif. Jadi kalau misalnya dekat 0 itu nanti tuh nggak ada malah. Jadi kalau misalkan ini 1 per 1 juta, 1000 lah. Nanti kan hasilnya itu min 1 per 1 miliar ini teh kalau 1000 teh. 1 per 1 miliar. Min. Gitu kan. Dikali 2. Berarti minnya 2 miliar, min 2 miliar. Kalau misalkan ini nyedeknya ke 1 ya ini teh 1 per 1000 gitu. Maka ini 1 per 1 M, 1 miliar. Berarti 2 per 1 per 1 M, maka 2 M. Jadi gede, lebih ke sini lebih gede, lebih ke sini lebih ke 0. Gitu. Jadi ini tuh bisa 0 kalau misalkan F turunan keduanya tuh gede. Turunan keduanya tuh misalkan 1000 atau 1 juta, 1 miliar gitu ya. Maka 2 per 1 M pangkat 3. 2 per wah ini apa ya namanya, berarti 2 per 1 M lagi gitu, banyak banget. Ini tuh kecil,
hampir mendekati 0. Jadi kalau misalkan ini nih semakin ke kanan ya, itu fungsi keduanya itu semakin kecil, turunan keduanya tuh semakin 0 kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu nih gimana menggambarkannya kira-kira. Kira-kira kita menggambarkannya di duplikat dulu. Yang kira-kira kita menggambarkannya tadi itu gini ya, 0 nggak tahu, min 1 sama 1 itu batas ekstrimnya. Di sini tuh positif, di sini tuh negatif, di sini positif bebannya. Ya. Terus yang kita tahu juga kecekungannya. Kecekungannya itu di 0 itu nggak tahu gitu ya. Tapi di sini tuh hasilnya positif, di sini tuh hasilnya negatif. Jadi di sini tuh cekungnya ke atas, di sini tuh cekungnya ke bawah. Ke bawah. Di sini tuh cekungnya ke bawah. Gitu. Terus asimptotnya kita tahu bahwa X sama dengan 0. Tapi kalau misalkan X mendekati 0 dari kiri itu minta hingga, tapi X mendekati 0 dari kanan itu tak hingga positif. Jadi grafiknya kira-kira ya. Jadi kalau dari kanan mah wah, ini nih kira-kira. Terus beloknya ke atas. Di sini nih, ini titik ekstrimnya. Di sini belok. Titik baliknya gitu. Kayak gini lah. Terus ini min 1. Kalau X sama dengan 1 itu 1 ditambah 1 ini 2. Dan juga ini pasti min 2. Gitu. Disubstitusikan aja ini F1 sama F min 1. Kalau ini 2, kalau ini min 2. Kayak gitu. Nah, berdasarkan asimptot ini, gini kan, ini tuh jauh pisan ke sini. Gitu loh, ini tuh jauh ke sini nih. Terus belok di sini. Belok di sini gini lagi. Nah, kira-kira kayak gini lah grafiknya nanti. Dan ini tuh asimptotnya, asimptot tegaknya X sama dengan 0. Jadi fungsinya itu enggak memotong X sama dengan 0, tapi mendekati terus. Dan juga dekat terus, tapi gak berpotongan. Kasihan banget. Jadi cuma bisa menghampiri. Waalaikumsalam. Baik, untuk sementara kita 2 soal dulu aja. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.